Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah lakukan rekonstruksi kasus penganiayaan yang berujung meninggalnya warga Mijen, Kota Semarang. Dalam rekonstruksi tersebut, AKP Hakanit Gakum Polresta Yogyakarta melakukan penganiayaan terhadap korban serta interogasi di lokasi Jalan Raya Gilisari Purwosari Mijen, Kota Semarang. AKPH, Kanit Gakum Polresta Yogyakarta bersama dengan 6 orang anggotanya, menjalani rekonstruksi atas kasus penganiayaan yang menyebabkan Darso warga Purwosari Mijen, Kota Semarang meninggal dunia. Adegan yang dilakukan mulai dari koordinasi di warung makan, rumah korban serta lokasi penganiayaan, dilakukan pelaku bersama dengan 6 orang saksi yang ikut melakukan penjemputan korban dari rumahnya. Sebelum korban dibawa ke Rumah Sakit Permata Medika Ngalian Kota Semarang, pelaku bersama dengan 6 orang saksi melakukan interogasi di tepi jalan, hingga berujung penganiayaan terhadap korban. Kabid Humas Polda Jateng mengaku, kegiatan rekonstruksi yang dilakukan ini sebagai langkah untuk mencocokkan berita acara pemeriksaan dengan kejadian penganiayaan yang sebenarnya. Betul, hari ini kita melaksanakan giat rekonstruksi kasus almarhum Darso. Jadi rekonstruksi hari ini untuk menggambarkan secara visual rangkaian peristiwa yang terjadi. Ini kita hadirkan tersangka, saksi maupun penasihat hukum dari korban. Diharapkan rekonstruksi hari ini dapat menggambarkan secara visual dan menjadi bahan pemahaman bagi penyidik, bagi jaksa maupun dari hakim nanti pada saat sidang pengadilan. Ya. Dari hasil rekonstruksi ini tindakan penganiayaan yang di mana Pak? Di lokasi mana? Jadi secara umum kita tidak melihat secara pasti adegan per adegan, tapi kita di sini adalah melihat bagaimana konsistensi dari keterangan tersangka maupun saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Dan di sini kita sandingkan dengan bukti yang ada serta situasi kondisi yang di lapangan. Misal pun pada saat rekonstruksi ini penyidik juga hadir di sini menyaksikan ada ketidakkonsistennya antara hasil pemeriksaan tersangka saksi dengan situasi maupun bukti. Ini menjadi temuan, ini menjadi bahan temuan, jadi informasi baru bagi penyidik untuk melakukan penyidikan selanjutnya. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada konsistensi, namun ini akan menjadi bahan temuan informasi baru bagi penyidik. Demikian. Ada tambahan tapi dari saksi ada yang artinya bisa jadi melakukan pemukulan itu seperti apa Pak? Ya, itu nanti akan menjadi tambahan informasi bagi penyidik. Kita juga melihat bukti-bukti yang lain itu menjadi bahan juga dari proses penyidikan. Jadi rangkaian rekonstruksi ini merupakan salah satu rangkaian proses penyidikan dari pemberkasan perkara yang dilakukan oleh penyidik, khususnya dari Direktorat Reserse Tindak Pidana Umum. Berarti sebelumnya tersangka tidak mengakui adanya pemukulan itu ya Pak? Ya, itu nanti perkembangan ya, antara mengaku atau tidak mengaku itu keterangan saksi itu terakhir. Kita di sini mengutamakan bukti-bukti fiksi maupun alat bukti yang lain, seperti keterangan saksi, keterangan keterangan dari pidana, saksi ahli hukum, saksi ahli yang lain. Sementara itu, kuasa hukum korban menanggapi rekonstruksi yang diperankan oleh pelaku dinilai ada kejanggalan dalam kegiatan tersebut. Pasalnya, dalam adegan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, pelaku tidak mengakui melakukan pemukulan. Namun dibantah oleh 5 saksi anggota lalu lintas lainnya pelaku melakukan pemukulan dan penamparan menggunakan sandal yang dipakainya. Kalau kita melihat rekonstruksi tadi akan kelihatan ternyata memang dari 5 anggota yang lain pun menyatakan ada pemukulan, bahkan tersangka pun mengaku pukul pakai sendal, dia bilang tidak keras, tapi yang lainnya mengatakan level 1 sampai 10 itu 9 katanya. Artinya kan keras sampai terlempar. Ini menurut saya tersangka ini kejam. Kenapa? Karena perkara awalnya adalah perkara laka lantas. Ini bukan perkara yang keji gitu loh. Bukan kejahatan yang kecil, hanya laka lantas. Semua orang bisa mengalami itu, termasuk kita semua. Di jalan itu kan kalau nggak nabrak ditabrak hal yang biasa. Tapi ketika kemudian seorang Kanit Gakum yang harusnya menegakkan hukum, dia datang menemui pelaku laka lantas, belum banyak bicara main pukul seperti itu, dan menurut saya
ini penganiayaan yang betul-betul kategorinya harus menjadi yang memberatkan ini. Lebih lanjut, kegiatan rekonstruksi yang dilakukan penyidik di Reskrimum Polda Jateng akan dijadikan pedoman dalam pemberkasan berita acara pemeriksaan lanjutan. Pasalnya, ada beberapa adegan yang sempat dibantah oleh pelaku saat melakukan interogasi dengan melakukan pemukulan dan penamparan terhadap korban.